Salam dalam kasih Kristus. Saudara, sesungguhnya hati pusat kehidupan. Artinya hati yang mempengaruhi bahkan mengatur pikiran dan perbuatan kita. Coba saudara perhatikan, kalau kita tidak suka pada seseorang, maka pikiran dan perbuatan kita akan diwarnai oleh suasana itu. Demikian juga sebaliknya. Maka dari hati lahir sesuatu yang baik atau yang jahat. Para pelaku kejahatan karena hatinya sudah ada benih-benih kejahatan. Disebabkan latar belakang tertentu, maka lahirlah kejahatan-kejahatan. Misalnya karena sakit hati dengan orang kaya yang suka menghina orang miskin. Seseorang merampok, membunuh orang kaya. Demikian juga misalnya orang yang masa lalunya prihatin secara ekonomi ketika mempunyai kesempatan karena jabatannya atau yang lain akan cenderung untuk memperkaya diri dengan segala cara karena hatinya dendam dengan kemiskinan sehingga tidak ingin menderita lagi karena kemiskinan. Betapa menyedihkan sekaligus memprihatinkan. Saudaraku, apa yang seharusnya kita lakukan agar hati kita baik dan memancarkan kehidupan yang mendatangkan berkat, bukan hukuman dan penderitaan? Saudara, mari kita temukan bersama jawabannya dalam renungan ajaran hidup kali ini. Sebelumnya mari kita mohon berkat dari Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu atas pemeliharaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Engkau yang telah memberikan kami keselamatan, kesehatan, kekuatan, dan penghiburan dalam kehidupan kami. Kami menyadari betapa kami lalai dengan hati kami, sehingga terbawa arus kehidupan yang menyesatkan. Mohon hikmat-Mu ya Tuhan, agar firman yang akan kami terima dan renungkan menjawab pergumulan kami. Roh Kudus memampukan kami untuk memahami, menghayati, dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon ampun atas kekurangan dan dosa-dosa kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita terima diambil dari kitab Amsal pasal 4 ayat 23 yang tertulis demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Demikian firman Tuhan. Saudara, bagian firman Tuhan ini diberi tema dari hati terpancar kehidupan. Saudaraku, hati adalah sumber keinginan dan keputusan. Lalai dalam menjaga hati akan mengakibatkan menyimpang dari jalan yang aman dan terjebak dalam jerat kebinasaan. Kitab Amsal menekankan menjaga hati melebihi segala sesuatu akan menghasilkan hidup yang mantap pada jalan yang rata karena perkenan dan kasih karunia Allah. Mengikuti Allah dan mengenal jalan-jalannya meliputi suatu keputusan teguh untuk tetap mengabdi kepadanya. Kalau kita merasa dahaga dan lapar akan Allah dan kerajaannya, maka kita harus introspeksi dan melihat kembali prioritas hidup kita dan dengan jujur mengakui kesuaman kita dan sungguh-sungguh memohon kerinduan baru akan Allah dan perkenannya. Bangsa Israel yang tidak setia itu memerlukan hati untuk mengenal Allah. Kitab Yeremia pasal 24 ayat 7 menyebutkan, Aku akan memberi mereka hati untuk mengenal Aku, bahwa Akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan Aku akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan kembali kepadaku dengan segenap hatinya. Saudaraku, hati dalam Alkitab adalah keseluruhan intelek, emosi, keinginan, dan kemauan.
Hati yang kotor akan menajiskan semua pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan. Tuhan Yesus menegaskan hal itu dalam Injil Markus pasal 7 ayat 20 sampai dengan 22. Kata Yesus lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, kesombongan, dan kebebalan. Saudara, yang diperlukan adalah hati yang baru dan diubah. Hati yang diciptakan kembali menurut rupa Kristus. Injil Lukas pasal 6 ayat 45 menegaskan orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudara, hati pusat jiwa raga kita menentukan perilaku lahiriah kita dan harus diubah atau bertobat. Tanpa perubahan dalam batin, tidak seorang pun sanggup melakukan kehendak Allah dan memancarkan kehidupan. Saudaraku, kembali pada pertanyaan di awal. Apa yang harus kita lakukan agar hati kita baik, memancarkan kehidupan yang mendatangkan berkat, bukan hukuman? Yang pertama, menjaga hati dari hal-hal yang jahat dengan siap diubah dan diperbarui untuk menjadi hati yang menurut rupa dan kehendak Kristus. Dari hati akan muncul sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik, jauh dari perbendaharaan pikiran jahat, percabulan, hawa nafsu, perzinahan, iri hati, kesombongan, keserakahan, dendam, pencurian, dan pembunuhan. Yang kedua, ikuti jalan Allah dan mengabdi padanya. Dengan menempatkan firman Allah menjadi sumber kehidupan, sehingga tidak pernah merasa haus dan lapar, maka hatinya bersih, memancarkan kebaikan karena pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatannya dipimpin oleh firman Allah. Hidupnya melakukan kehendak Allah sehingga memancarkan kehidupan dan berkat. Amin. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Hati kami melimpah dengan syukur ya Allah, Bapa kami di surga. Firman-Mu yang penuh kuasa dan ajaib telah membersihkan hati kami yang kotor menjadi bersih dan baik, bahkan memancarkan kehidupan dan berkat bagi kami dan sesama. Mampukan kami untuk setia hidup dalam pimpinan dan kehendak-Mu ya Tuhan. Melalui firman-Mu yang tidak lagi membuat kami haus dan lapar. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Kami menyerahkan dan mengandalkan hidup kami selanjutnya dalam naungan kasih dan berkat-Mu saja. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami alaskan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan pimpinan penyertaan Roh Kudus memberkati saudara semua. Amin.